Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik kelas 4? Bapak doakan kalian semua sehat. Untuk pertemuan kali ini, Bapak masih membahas tentang Internet Explorer. Adik-adik bisa menyimak materi Bapak sambil mencatat di buku tulis. Bapak mulai ya. Oke, masih di bagian 4 tentang memahami Internet Explorer. Internet Explorer adalah sebuah browser situs website yang digunakan sebagai wadah untuk menjelajah dunia maya. Internet Explorer dapat diunduh secara gratis kalian bisa mengunduhnya secara gratis dan menjadi web browser bawaan pada sistem operasi Windows. Microsoft Corporation adalah perusahaan yang menciptakan dan mengembangkan Internet Explorer sampai saat ini. Nah, logo Internet Explorer dia dilambangkan dengan huruf E ya, betul. Nah, sebenarnya Internet Explorer sama dengan Opera Mini, kemudian Opera lalu Mozilla Firefox dan juga Google Chrome saja sebagai web browser. Lalu bagaimana Pak cara mengaktifkan Internet Explorer? Di sini jelaskan. Untuk mengaktifkan Internet Explorer, yang pertama klik Start, lalu pilih Program. Kemudian pilih Internet Explorer. Atau kalian bisa langsung klik aja di desktop, diklik ikonnya, klik 2 kali, klik, maka Internet Explorer akan terbuka. Oke, kayak gitu. Nah, Bapak akan menjelaskan ikon Internet Explorer di sini banyak macam-macamnya. Adik-adik bisa baca aja. Yang pertama ada title window, lalu ada menu, ada standard button, lalu ada address bar, kemudian ada link, lalu ada workspace Yang ketujuh ada status bar. Adik-adik bisa membacanya, pengertian atau fungsinya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya yang C Bapak akan menjelaskan alamat internet. Apa sih Pak yang dimaksud dengan alamat internet? Alamat internet atau alamat sebuah web kadang disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator yang biasanya terdiri atas 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada nama protokol. Nah, protokol ini adalah aturan-aturan atau standar yang membuat komputer dapat saling berbagi informasi. Lalu yang kedua ada lokasi dari situs. Contohnya nih, www World Wide dan web. Yang ketiga ada nama organisasi yang mengatur situs. Yang keempat, sebuah akhiran yang mengidentifikasi jenis organisasi. Contohnya .com atau .co.id bisa untuk sebuah organisasi komersial nih. .com untuk sebuah organisasi komersial. Nah, inilah beberapa bagian dari alamat internet. Lalu Bapak akan menjelaskan tentang hyperlink Apa sih Pak yang disebut dengan hyperlink? Nah, hyperlink di dalam situs web biasanya kamu akan melihat teks yang warnanya berbeda. Kalian biasanya menemukan teks yang berwarna biru biru pekat atau biru tua, atau bergaris bawah, atau berada dalam kotak atau tombol. Nah, hal inilah yang disebut dengan hyperlink. Kalau adik-adik klik linknya yang berwarna biru itu, maka akan tampil ke halaman yang dituju. Lalu bagaimana Pak cara menyimpan file halaman web? Nah, kalian bisa menyimpan halaman web dalam Internet Explorer dengan menyimpannya ke dalam file komputermu. Nah, agar ketika ingin digunakan bisa langsung klik pada link yang disimpan. Jadi adik-adik bisa lihat aja historisnya supaya nanti kalau kalian ingin buka lagi websitenya bisa langsung klik aja linknya. Kemudian ada download. Download ini kalian sudah tahu tentunya. Download adalah sebuah proses pengambilan informasi berupa file data atau program yang disediakan oleh sebuah situs web dan menyimpannya ke dalam komputermu. Nah, berikutnya yang kelima bagian kelima. Di sini Bapak menjelaskan mencari informasi pada halaman web. Keinginan untuk mencari informasi berupa kata atau kalimat dalam halaman web dapat diwujudkan melalui Internet Explorer dengan fasilitas search dan find. Jadi,
Adik-adik kalau mau mencari situs web bisa menggunakan fasilitas search ya atau find. Nah, mencari web nih, bagian 6, mencari web menggunakan search engine. Nah, banyaknya web dan situs pada masa sekarang ini, maka kita membutuhkan suatu alat untuk melakukan pencarian situs atau web tersebut. Alat ini dikenal dengan istilah search engine ya, atau mesin pencari. Nah, seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Nah, di sini nih, ada dua search engine yang biasa digunakan, yaitu search engine Google, nih, www.google.co.id, dan search engine Yahoo, www.yahoo.co.id. Tapi yang banyak digunakan yang mana Pak? Yang ini, google.co.id. Oke, itulah beberapa search engine yang dapat kalian gunakan. Nah, terakhir nih, yang ketujuh, mengakses situs bermanfaat. Oke, adik-adik bisa langsung ya. Di sini ada dua contoh situs bermanfaat yang dapat kalian akses, yaitu buku sekolah elektronik atau BSE dan situs Wikipedia Indonesia. Bapak ajarkan bagaimana cara membuka situs buku sekolah elektronik atau BSE. Yang pertama, adik-adik bisa buka ya Internet Explorer-nya, web browser Internet Explorer. Lalu ketikkan alamat bse.depdiknas.go.id pada kolom address bar. Kemudian klik enter aja atau go, lalu akan muncul situs BSE-nya. Nah, pilihlah jenis dan tingkat pendidikan yang kamu inginkan hingga muncul halaman yang menyajikan tampilan depan buku pelajaran. Serta pilihlah download atau baca online. Adik-adik sampai di sini aja, sampai muncul ya. Sampai muncul halaman situs BSE-nya aja. Ini nggak perlu di-download dan dipelajari, nggak usah. Yang penting kalian bisa masuk situs dari BSE atau buku sekolah elektronik. Nah, yang Wikipedia gimana Pak? Sama aja caranya. Tinggal kalian ganti aja di sini wikipedia.com atau wikipedia.co.id. Nah, seperti itu. Oke ya, itulah bagaimana cara mengakses ya menggunakan Internet Explorer. Oke, untuk pertemuan hari ini itu aja yang Bapak bahas. Hari ini nggak ada tugas ya adik-adik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.